Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya dalam MK Matematika Optimasi. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-6, di mana materi yang mau kita bahas di sini ialah terkait dengan metode simplex. Oke, kita masuk ke pemahaman dulu ya. Apa itu yang dimaksud dengan metode simplex? Jadi kalau kemarin kita menggunakan metode grafik ya, yang dimana metode grafik ini tidak bisa memberikan solusi optimal untuk kasus dengan variabel lebih daripada 2. Nah, maka untuk yang lebih daripada 2, itu bisa kita menggunakan metode simplex. Jadi metode simplex ini ialah metode untuk mencari solusi optimal, di mana solusi optimal itu ialah bisa maksimasi dan bisa minimasi ya. Dengan kasus ya yang variabelnya lebih daripada 2 ya, 2 atau lebih. Jadi untuk 2 variabel juga sebenarnya bisa menggunakan metode simplex, tapi biasanya itu digunakan untuk metode grafik ya. Sedangkan untuk langkah-langkah metode simplex sendiri itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah merubah bentuk umum menjadi bentuk standar. Yang kedua, kita akan membuat tabel simplexnya. Yang ketiga, kita akan melakukan iterasi ya. Melakukan iterasi. Baik, langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu merubah bentuk umum. Nah, untuk nilai ruas kanan, itu di setiap kendala harus non negatif ya. Maksudnya jika ruas kanan negatif, ubah dengan cara mengalihkan dengan minus 1. Contohnya, misalkan ada permasalahan 2x1 ditambah dengan 3x2 kurang dari sama dengan min 30. Nah, ini kan dia negatif ya. Ini tidak boleh, harus kita rubah dulu dengan mengalihkan negatif ya. Negatif 1. Maka akan menghasilkan min 2x1 min 3x2 kurang dari 30. Kurang dari sama dengan 30. Selanjutnya, untuk fungsi kendala itu harus berbentuk persamaan, kecuali dia kendalanya non negatif ya. Nah, jika kendalanya berbentuk kurang dari sama dengan, maka kita ubah menjadi persamaan ya, tandanya dirubah menjadi persamaan dan menambahkannya dengan select variabel ya. Contohnya misalkan 2x1 ditambah dengan 3x2 kurang dari sama dengan 60. Maka kita akan merubah lalu menambahkannya dengan select variabel. Sehingga menjadi 2x1 ditambah dengan 3x2 lalu kita tambahkan dengan select variabel. Di sini s1 ya, itu sama dengan 60. Lalu jika kendalanya berbentuk lebih dari sama dengan, maka diubah menjadi persamaan juga ya. Dan mengurangkannya. Kalau tadi kita menambahkannya kalau kurang dari sama dengan, sedangkan untuk yang lebih dari sama dengan itu kita mengurangkannya dengan surplus variabel. Nah, ini select variabel, surplus variabel ini hanya istilah saja untuk membedakan ya. Contohnya misalkan 2x1 ditambah 3x2 lebih dari sama dengan 30. Kita akan rubah menjadi 2x1 ditambah 3x2 dikurangi ya. Dikurangi dengan S2 sama dengan 30 ya. Nah, untuk fungsi tujuannya sendiri itu harus berbentuk maksimum. Maksudnya jika fungsi tujuan itu berbentuk minimum, maka ubah dulu dengan cara mengalihkannya dengan min 1 ya. Contoh misalkan z min itu 40x1 ditambah dengan 30x2. Diketahuinya adalah z min ya. Ini yang dipintanya misalkan 40x1 ditambah 30x2. Maka kita akan rubah ke dalam zmax dengan cara mengalihkan min 1. Sehingga menghasilkan min zmax sama dengan min 40x1 dikurangi 30x2. Lalu mengosongkan ruas kanan fungsi tujuan. Jadi misalkan kalau di fungsi tujuannya itu ada suatu permasalahan, maka kita akan tarik ke sebelah kiri semua. Contoh misalkan zmax sama dengan 40x1 ditambah dengan 30x2. Nah, ini
ada persamaan di ruas kanan, kita akan pindahkan persamaan ini semua ke ruas kiri ya. Caranya kita pindahkan, tandanya pasti berubah ya. 40x1 ini berubah jadi negatif, 30x2 akan berubah juga jadi negatif ya, sehingga menjadi Z dikurangi 40x1 dikurangi 30x2 sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk nilai variabel keputusannya itu non negatif ya. Kita tahu sendiri di pertemuan sebelumnya untuk X dan Y itu harus lebih daripada 0, tidak boleh negatif atau 0 ya. Nah, kita masuk ke langkah 2, yaitu kita akan membuat tabel simplex ya. Misalkan diketahui bentuk umum, kita akan rubah ke dalam bentuk standar dulu. Biasanya diketahuinya adalah bentuk umum. Lalu kita akan rubah ke dalam bentuk standar. Misalkan bentuk umumnya adalah Z-max sama dengan 8x1 ditambah dengan 9x2 ditambah dengan 4x3. Sehingga untuk bentuk standar kita akan pindahkan semua persamaan ini ke sebelah kiri. Sehingga belah kanannya menjadi kosong. Bentuk standarnya berubah menjadi Z min 8x1 min 9x2 min 4x3 sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau untuk fungsi kendala? Fungsi kendalanya sendiri itu juga kita akan rubah dari bentuk umum menjadi bentuk standar. Misalkan diketahui X1 ditambah X2 ditambah dengan 2X3 kurang dari sama dengan 2, maka bentuk standarnya menjadi X1 ditambah X2 ditambah 2X3 ditambah dengan S1 sama dengan 2. Ini tandanya kita rubah menjadi persamaan, lalu ditambahkan dengan S1 karena tandanya ini kurang dari sama dengan. Kalau lebih dari itu bisa dikurangi ya. Yang kedua persamaannya misalkan 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 8, seperti ini sama ya. Sehingga persamaan fungsi kendalanya dalam bentuk standar ialah 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 ditambah dengan S3 sama dengan 8. Untuk persamaan yang ketiga juga sama. Kita rubah ke dalam bentuk standar sehingga menjadi 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah S3 sama dengan 3 ya. Karena tandanya semua adalah kurang dari sama dengan. Nah, untuk X1, X2, X3-nya itu kurang dari sama dengan 0 ya. Harus lebih dari sama dengan 0. Nah, bagaimana tabelnya sendiri? Yang pertama kita akan tuliskan di sini variabel basis ya. Di kepalanya ini adalah variabel basis. Terus di ujungnya adalah NK, ini nilai kanan, dan terakhirnya adalah indeksnya ya. Untuk variabel basis sendiri, kolomnya kita akan isi dengan select pertama ya, S1, select variabel kedua, dan select variabel ketiga, yang terakhir adalah Z-nya ya. Nah, untuk yang di atas ini kita isikan dengan X1, X2, X3, lalu S1, S2, S3-nya kita juga isikan di atas juga ya di sini. 1, S2, S3. Nah, untuk baris S1, baris yang pertama, baris S1 ini kita isikan dengan persamaan yang pertama, kita ambil koefisiennya. Di sini ada 1, koefisien X1-nya adalah 1. Terus di persamaan 1 ya, kita ambil ini juga 1, X2-nya ini 2 ya. S1-nya kita isikan 1 ya. S2-nya karena tidak ada yaitu berarti 0. S3-nya juga 0. Untuk nilai kanannya adalah 2. Nah, untuk S2 atau baris S2 ini juga sama, diambil koefisiennya sehingga kita isikan untuk X1 itu 7, 6, 2, S1-nya adalah kosong, yang diketahui adalah S2 1, S3-nya juga kosong, untuk nilai kanannya adalah 8 di persamaan 2 ya. Untuk S3 baris untuk S3 ini kita ambil juga koefisiennya dari persamaan 3, yaitu 2, 3, 4, S1-nya kosong, S2-nya kosong, S3-nya adalah 1, dan nilai kanannya adalah 3 ya.
Untuk Z-nya sendiri kita akan lihat di sini adalah yang bentuk standar ya. X1-nya adalah min 8, X2-nya adalah min 9, X3-nya adalah 4 ya. Untuk S1, S2, S3 itu kosong ya. Nah, ini adalah tabel dari Simplex ya, dari permasalahan bentuk umum ya, dirubah dulu ke dalam bentuk standar, lalu diambil koefisien-koefisiennya. Lanjut, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu melakukan iterasi. Ya, ini langkah yang cukup panjang sebenarnya. Yang pertama, itu kita akan mencari kolom kunci, itu berdasarkan nilai koefisien fungsi tujuan. Ini sudah saya tuliskan kembali yang tadi. Nah, jika Z max, maka kolom kunci adalah nilai negatif tertinggi, ya. Sedangkan untuk Z min, maka kolom kuncinya adalah nilai yang positif tertinggi. Jika terdapat dua nilai tertinggi ataupun negatif tertinggi ya, itu kita ambil pilih salah satu ya, diambil salah satunya. Nah, di sini untuk kolom kuncinya adalah yang diminta adalah Z max, maka yang diambil adalah negatif tertinggi. Kita lihat di kolom Z ini, baris Z itu ada 8, 9, min 4, 0, 0, 0 ya, semuanya. Maka yang negatif tertingginya adalah di kolom X2 ini ya. Nah, ini disebut dengan kolom kunci. Selanjutnya, kita akan mencari baris kuncinya. Jadi untuk baris kunci ialah baris yang memiliki nilai indeks positif terkecil. Untuk nilai indeks ini masih kosong, maka kita akan cari nilai indeksnya. Nilai indeks bisa dicari dengan nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Kolom kuncinya sudah diketahui tadi ya. Ini 1, 6, 3, min 9. Nilai kanannya 2, 8, 3, 0. Maka untuk yang pertama indeksnya adalah 2 dibagi 1. Hasilnya 2. Sedangkan untuk yang kedua itu nilai kanannya adalah 8 dibagi dengan 6. 8 per 6. Untuk yang ketiga indeksnya adalah 3. Nilai kanannya dibagi dengan kolom kuncinya 3. 3 bagi 3 adalah 1. Nah, jika kolom kuncinya bernilai 0 atau negatif, dapat kita abaikan. Ini kan negatif dengan 0 ya. Maka ini diabaikan. Nah, jika terdapat nilai indeks terkecilnya sama, pilih salah satu saja ya. Kebetulan di sini ada 2, ini lebih dari 1 ya, 8 per 6 dengan 1, maka yang terkecil kita ambil pada S3 ini. Ini disebut dengan baris kunci. Ya, ini ya, baris kunci. Dan yang terakhir kita akan mencari nilai kunci. Nilai kunci itu ialah nilai yang terdapat pada persilangan kolom kunci dengan baris kunci. Ini kolom kunci, ini baris kunci. Jadi persilangannya ada di 3. Maka nilai kuncinya adalah 3. Nah, silakan teman-teman dihafalkan atau diingatkan mana yang disebut kolom kunci, mana yang disebut dengan baris kunci, dan nilai kunci. Sekali lagi, ini adalah kolom kunci yang warna merah, yang warna biru ini adalah baris kunci, sedangkan nilai kuncinya adalah hasil persilangan yaitu 3 ya. Nah, selanjutnya yang keempat di iterasi, langkah yang keempat di iterasi yaitu mengganti variabel keluar dengan variabel masuk. Tadi antara kolom kunci dan baris kunci itu kita akan ganti ya. Jadi variabel basis pada baris kunci diganti. Ini baris kunci S3 diganti dengan variabel kolom kunci ya. Nah, ini variabel masuknya, variabel keluarnya yang keluarnya berarti variabel baris S3 yang keluarnya ya, diganti dengan variabel masuk yaitu X2-nya. Nah, jadi X2. Lalu yang kelima, ini mencari nilai baru pada baris kunci ya. Di tahapan ini, langkah ketiga ini, kita masuk ke yang kelima yaitu mencari nilai baru pada baris kunci. Nilai baru pada baris kunci yang ini ya.
baris kunci. Caranya seperti apa? Yang pertama yaitu dengan membagikan masing-masing nilai baris dengan nilai kunci. Nilai barisnya yang lama ya, ini saya tuliskan kembali, yaitu S3 2340013. Ini nanti kita akan bagi dengan nilai kunci. Nilai kuncinya sendiri adalah 3. Maka 2 dibagi 3, 3 dibagi 3, 4 dibagi 3, 0 bagi 3, 0 bagi 3, ini 1 dibagi 3, 3 dibagi 3. Nah, nilai ini kita akan masukkan ke baris kunci ke sini ya. Oke, nah seperti ini kita masukkan. Lalu yang keenam itu kita mencari nilai baru pada baris lain. Jadi baris S1 ini masih kosong, S2 dan Z kita akan cari. Caranya ialah nilai lama pada baris-baris masing-masing itu dikurangi dengan nilai baru pada baris kunci. Nah, nilai baru pada baris kunci dikalikan dengan nilai kunci pada baris tersebut. Nilai kolom kunci ya pada baris tersebut. Misalkan S1 baris S1 nilai lamanya itu ialah 1121002. Nih kita akan kurangi dengan nilai baris kunci lalu dikalikan dengan nilai kolom kunci. Nilai kolom kuncinya adalah 1 di sini. Ya. Dari mana kita tahu nih nilai lama di sini kolom kuncinya yang baris kedua tadi X2 nih. Ini adalah nilai kuncinya. Dikalikan dengan 1 berarti sama ya, kalau dikalikan dengan 1 tinggal kita kurangkan saja. Sehingga nilai pada baris 1, nilai barunya adalah 1/3, 0, 2/3, 1, 0, min 1/3, dan 1. Ini hasil pengurangannya. Kita masukkan ke baris S1. Selanjutnya kita cari untuk baris S2. Nilai lamanya adalah 7. Ya, tadi di slide pertama 7, 6, 2, 0, 1, 0, 8. Kita akan kurangkan ya nilai baru pada baris kunci yang ini dikalikan dengan kolom kunci. Kolom kuncinya sendiri adalah 6. Dari mana? Ini ya, baris yang kedua ini 6 kita ambil, dikalikan. Jadi ketika 2/3 kalikan dengan 6, lalu 7 ini dikurangkan dengan hasil perkalian yang ini 6 ya. Hasilnya adalah 3 ya, nanti bisa teman-teman cari sendiri. 6 dikurangi dengan 1 kali 6 itu 0. 2 dikurangi dengan 4/3 dikalikan dengan 6 hasilnya min 6. 0 dikurangi dengan 0 kali 6 0 ya hasilnya 0 ya. 1 dikurangi dengan 0 dikali dengan 6 ya 0. 1 hasilnya 0 dikurangi dengan 1/3 dikali dengan 6 ya. Hasilnya adalah min 2. 8 dikurangi dengan 1 kali 6 hasilnya adalah 2. Maka nilai yang ini kita akan masukkan ke baris S2 ya. Nah, sudah dimasukkan. Selanjutnya kita akan cari yang Z ya. Nilai lamanya sendiri adalah min 8, min 9, 4, 0, 0, 0, 0. Nilai barunya tadi kita masukkan 2/3, 1, 4/3, 0, 0, 1/3, dan 1. Dikalikan dulu dengan min 9. Ya, dikalikan dulu. Dari mana min 9? Ini ya. Kita ambil yang X2-nya di sini. Karena X2 merupakan kolom kunci ya. Sehingga hasilnya adalah min 2, 0, 8, 0, 0, 3, 9. Kita masukkan ke baris Z ini. Oke, ini ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan di sini hasilnya. Dan selanjutnya kita akan menentukan solusi optimal. Di solusi optimal ini, penentuan solusi optimal ini itu ada kriterianya ya. Jadi kriteria solusi optimal yang pertama adalah solusi optimal dilihat dari nilai koefisien fungsi tujuan. Ya, di sini dilihat di kolom Z ini, baris Z ini ya. Dilihat. Jadi untuk selanjutnya jika Z maksimal yang diminta dikatakan optimal jika seluruh nilai koefisien positif atau 0. Nah, kebetulan di sini dimintanya ada Z max, sedangkan untuk Z-nya sendiri, untuk kolom atau baris Z-nya ini masih ada yang negatif 2 ya. Maka di sini masih terdapat nilai minus ya. Nah, selanjutnya harus
kita lanjutkan ke iterasi 2. Maka iterasi 1 ini dikatakan belum menghasilkan solusi optimal ya. Nah, ini tugasnya untuk teman-teman, silahkan dilanjutkan ke iterasi yang kedua untuk mendapatkan nilai solusi optimal ya. Biasanya nanti dilanjutkan menggantikan yang S2, S1 ini biasanya digantikan dengan X3-nya dan sebagainya terus ya. Seperti itu. Nah, jika Z-min dikatakan optimal, seluruh nilai koefisien negatif atau 0 ya. Jadi seluruh nilai koefisiennya negatif atau 0, harus bernilai negatif. Jika kriteria tidak terpenuhi, maka ulangi kembali dari langkah pertama. Jadi silahkan nanti ini tugas untuk teman-teman, lanjutkan ke iterasi yang kedua, diulang kembali dari langkah yang pertama ya, untuk mencari solusi optimal pada permasalahan ini ya. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Silahkan tugasnya adalah lanjutkan untuk iterasi yang kedua ya, ketiga, sampai mendapatkan solusi yang optimal seperti itu. Oke, dicukupkan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.